sebuah nama yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun, sebuah nama yang penuh kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, sebuah nama yang sanggup menuntun seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berfirman dalam hidup kami, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, sampaikan isi hati-Mu. Berilah kami satu pengurapan yang baru Tuhan, baik untuk hamba-Mu, baik untuk setiap yang mendengar, agar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita siap dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sebentar lagi mau review. Siapa kalau kita dari tempat ini, kalau kita ditanya siapa yang mau berhasil dalam kehidupannya? Oh, 1, 2, 3, 4. Saya rasa kalau semua ditanya siapa yang mau berhasil, semua akan berkata saya. Siapa yang ingin masa depannya gilang gemilang, apapun yang diperbuatnya berhasil, itu kita boleh angkat tangan. Tapi kita sama-sama belajar hari ini. Kita bukan di Mazmur ayat yang pertama, ayat yang 1 sampai yang 3. Mazmur ini demikian terkenal, ayat ini demikian terkenal. Saya rasa semua dari kita pasti pernah membacanya minimal sekali dalam hidup. Tapi saya yakinnya pasti lebih. 3 ayat, ayo kita baca sama-sama ya. Udah. Mazmur ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja, segala sesuatu yang diperbuatnya menjadi berhasil. Kita sama-sama belajar. Mungkin ini sederhana, firman yang seringkali kita dengar, firman yang seringkali kita bahas, tapi kita sama-sama belajar ya. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik disebut berbahagia dalam kehidupan ini. Mungkin hari ini kita mesti belajar dengan siapa kita berjalan. Tapi orang itu ketika orang datang kepada saya, Pak, saya sudah mengalami demikian. Disebutkan pergumulan hidupnya ini. Ketika kita mau jujur, kita mau fair, kita mau review hidup kita ulang, coba kita tarik kembali dari awal mulanya, apa sih penyebabnya? Orang mengalami satu kegagalan, satu kejatuhan, satu kegagalan, lebih jatuh lagi. Mereka taunya udah di ujung sini. Sampai di sini mereka udah nggak bisa ngatasi karena terlalu banyak masalahnya, terlalu banyak pergumulannya. Mereka nggak tahu entah dimulai dari mana lagi untuk mengatasi semua ini. Tapi kalau kita mau jujur dalam hidup ini, ditarik ulang sampai dari awal mulanya, maka ayat 1 ini terjadi dalam hidupnya. Pertama kali kita mesti belajar baik, kita mesti dengar baik. Dengan siapa Alkitab mencatat kita berjalan? Karena orang tidak tiba-tiba ada jatuh di sini, orang tidak tiba-tiba sesat ada di sini. Izinkan kita sama-sama belajar untuk mengenali siapa yang kita izinkan orang ajak berjalan bersama kita. Untuk mengambil satu keputusan di dalam kehidupan ini, orang tidak bisa serta-merta tiba-tiba setuju. Saya hari ini umpama tidak mau ibadah youth lagi. Saya maunya ke mall, saya maunya ke tempat ABCD. Enggak tiba-tiba. Tadi pagi tiba-tiba enaknya ke youth ya. Enggak mau hari ini saya dapat ke youth. Orang enggak tiba-tiba seperti itu. Ada sesuatu yang terjadi di sebelum-sebelumnya. Setuju ya? Hanya untuk memutuskan ibadah ke gereja. Di dalam kehidupan ini nantinya kalian pasti akan diperhadapkan dengan pilihan kehidupan yang jauh lebih penting, jauh lebih berat konsekuensinya daripada hanya sekedar memutuskan tidak ibadah itu. Setuju gak? Apalagi nanti ketika yang mulai Devi ada sama Bogi yang mau memasuki pernikahan. Benar nggak ini jodohku? Bagaimana kalau salah? Benar nggak ini yang memang harus menjadi pilihan saya?
Keputusan itu berat, Pak. Kita harus pilih, kita harus ambil keputusan. Nah, awal mula dari semua ini nanti adalah bagaimana kita untuk menentukan siapa yang berjalan dengan kita. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan 1-2 orang, mereka sedang melontarkan gagasan. Nanti jam 11 kita nggak usah ke YouTube. Ada kafe baru buka, diskonnya mungkin 50% lah. Kalau pakai Shopee dan lain-lain, ini begini-begini mungkin. Ketika kita diajak sedang berjalan, kita tidak mungkin pay attention, kita tidak mungkin memberikan perhatian kita 100%. Kita mungkin sekedar nanya, oh ya, ada beneran? Enggak lah, saya mau ke YouTube dulu. Nanti saya harus ditunggu latihan singer. Saya nanti mau ditunggu ada tugas WL. Mungkin begitu kita. Oh enggak, saya nanti mungkin ada ditunggu di Mulmed. Tapi kita berjalan, coba kita dengar, sekedar dengar. Ada yang begini-begini kan sekedar dengar. Tapi kalau kita mulai memberikan sedikit perhatian di situ, kita akan berhenti. Di mana tadi bukanya kafenya? Di situ. Emang tempatnya keren, cozy, enak. Oh bagus. Itu ruang terbuka, mungkin adalah musiknya begitu. Mulai kita memberikan satu atensi, kita memberikan sebuah perhatian lebih. Nah, kita mencatat tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau kita izinkan lebih lagi, maka kita akan didapati duduk bersama dengan mereka. Mereka melontarkan gagasan apapun, kita akan setuju di situ, sepakat. Karena kita sudah dari gestur kita duduk bersama. Gak mungkin orang yang duduk bersama hari ini seperti saya dengan kalian hari ini, tiba-tiba kita gak sepakat. Kita sepakat hari ini mau beribadah, kita sepakat hari ini mau memuji menyembah Tuhan. Kita sepakat. Kalian duduk di tempat ini bukan tanpa sepakat. Kita sepakat. Apapun yang hari ini diajarkan, apapun yang hari ini dibawa dipersembahkan kepada Tuhan, kalian menerima karena kita sepakat. Berapa banyak orang yang menyepakati hal yang salah di luar sana. Anak-anak muda mengizinkan, tidak memfilter di dalam kehidupannya siapa yang diizinkan dia untuk berjalan, siapa yang dia izinkan untuk berdiri, bahkan siapa yang dia izinkan untuk duduk bersama. Dengar baik anak muda, ini awal daripada kehidupanmu nanti ke depan. Tapi dia keren, Pak. Tapi dia asik loh. Maaf, tapi dia cantik loh, Pak. Anak-anak muda sering begitu loh. Kalau di gereja gak keren, Pak. Gak ada yang cantik mungkin, gak ada yang keren, gak ada yang ganteng, Pak. Tapi yang ini, waduh, keren banget. Yang ini modelnya seperti boyband umpama. Satu kali engkau izinkan salah, engkau berikan perhatian, engkau buka lagi pintu dalam kehidupanmu, maka engkau akan didapati sedang duduk dalam kumpulan pencemooh. Engkau akan didapati sedang berdiri di dalam orang berdosa. Hari ini cek baik, di mana hidupmu? Engkau sedang berjalankah dengan orang fasik? Atau engkau sedang duduk dalam kumpulan pencemooh? Atau engkau sedang berjalan di jalan orang berdosa? Ini screening awal yang Alkitab ajarkan dalam kehidupan kita untuk menentukan orang yang tepat yang kau izinkan untuk berjalan bersama dengan kita. Orang yang sama, satu visi, satu irama, atau kalau anak sekarang ngomong satu frekuensi dengan kita. Maka, setuju gak? Akan membawa kita menjadi lebih cepat naik. Dalam kehidupan saya suka olahraga. Maka saya akan mencari orang yang satu visi. Tapi pernah nggak kita, atau mungkin ayo kita olahraga, ayo kita nge-gym yuk, umpama ya, 2-3 orang pertama itu datang bisa 4 orang. Ini pengalaman saya bertahun-tahun. Nanti lihat 3 bulan lagi bertahan satu aja, puji Tuhan. Yang lainnya nggak bisa enak makan bakso, nggak bisa makin kabel mari olahraga itu kemana? Enak nongkrong aja lebih enak. Mulai goyang hatinya. Betul? Gak ada yang angkat tangan. Pertama rajin banget. Tapi kalau kita satu frekuensi, kita satu visi, ayo kita ke-gym ya. Iya. Nanti satunya ngangkat, satunya spotter. Spotter itu yang bantu, menyemangatilah ceritanya. Atau yang satunya nanti, ayo kamu kuat kok, tambah lagi sedikit. Nah, kita itu berjalan satu visi, makanya kita menjadi lebih kuat, tidak capek. Saya bukan ngomong kita menjadi manusia super, enggak. Tapi minimal di tengah kelelahan kita, di tengah kita titik kita terendah, ada orang
yang siap untuk menyemangati kita, ada orang yang siap untuk mendorong kita lebih lagi mencapai kita batas kita. Ini yang harus kita cari, ini yang harus kita punyai di circle lingkungan kita. Bukan orang yang sedang melemahkan kita. Karena di dalam perjalananmu kehidupan ini nanti masih panjang. Kalau engkau salah di dalam hal memilih orang yang harus untuk di dalam circle lingkunganmu, maka hancurlah jalanmu. Alkitab menjamin, maka jalan kita akan hancur. Tapi ketika kita mulai bijak di area ini, di ayat pertama ini, kita izinkan siapa yang boleh dekat dengan kita izinkan siapa suaranya yang kita dengar, kita izinkan siapa yang kita boleh berdiri ngobrol bersama, atau bahkan kita lebih dalam lagi kita duduk bersama, apa yang kita perbincangkan, itu kita sepakat bersama, maka itu yang akan membawa hidup kita menjadi lebih baik. Sampai di sini kita setuju kan? Coba nanti. Kalian di sini satu komunitas, pasti di antara sedikit banyak nanti kalau selesai ibadah yuk kita ngobrol ya. Pasti ada 1-2 hal yang kalian interestnya sama. Bener gak? Betul gak? Setuju gak? Tapi gak mungkin semuanya sama juga gak mungkin. Tapi 1 ada 2 hal yang kalian interestnya sama. Itu karena kalian memilih komunitasnya yang begini. Coba kalian memilih komunitasnya yang berbeda. Yang berbeda kan berkata, ngapain anak muda hari ini kemana, jalan kemana lah, ikut kemana lah. Tapi enggak. Begitu kalian berkumpul, berjumpa dengan orang yang tidak sefrekuensi, maka jujur ada penolakan dalam diri kalian. Pasti. Nah, ini yang harus kita bangun sejak mulai dari muda kita. Karena nanti di dalam perjalanan kehidupan, mau tidak mau kalian akan diperhadapkan dengan dunia sekuler. Dunia yang bebas sebebas-bebasnya, yang kadang-kala dalam hidup ini kita nggak bisa memilih terlalu strict. Di dalam kehidupan saya, nanti kalau kalian masuk di dalam satu dunia kerja, dalam satu dunia sekuler, kalian nggak bisa pilih orang yang datang kepada kita. Ketika dia datang kepada saya, mereka berkata, tolong urusin tokoku, tolong urusin begini. Saya nggak bisa pilih, oh kamu harus anak Tuhan. Kalau tidak anak Tuhan, tidak akan aku layani. Nggak bisa. Tapi saya di titik mana saya izinkan dia untuk berinteraksi dengan dia, itu pilihan saya. Saya bekerja, saya harus profesional. Siapapun yang datang harus saya layani. Betul ya? Dalam kehidupan ini penting untuk kalian tanamkan dalam kehidupan kalian mulai sejak sekarang. Tidak semua orang kita izinkan masuk dalam hidup kita. Sesuatu yang kelihatannya menguntungkan, oh tapi dia baik pak, tapi dia baik, dia mau jemput saya, dia mau begini begitu. Cek baik, cek ulang dengan teliti dalam hidup. Tidak semua orang bisa kita izinkan masuk sampai kita duduk bersama, tidak semua orang. Dari awal bangun sifat ini, dari awal bangun karakter ini dalam diri kalian, agar nanti di dalam kehidupan di dunia sekuler kalian tidak terjebak nanti. Berapa banyak orang datang hancur karena salah teman. Ada satu dulu melayani dengan kami bersama-sama di dalam satu gereja. Kita melayani bertahun-tahun melayani, sampai satu dan lain hal, maka ada gesekan biasa. Tiba-tiba orang ini mengundurkan diri, jauh daripada dunia. Saya ketika berjumpa dengan dia sekian, hampir 10 tahun lah kemudian berjumpa. Dulu orang ini pejabat di dalam satu gereja. Orang ini yang saya tahu rohani banget. Tapi ketika mulai dia undur di dalam pelayanannya, dia undur di dalam komunitasnya yang begini, tiba-tiba saya satu kali waktu ketemu dia di dalam satu cafe yang outdoor, yang terbuka. Saya melihat dia udah luar biasa, rambutnya udah dicat pirang, minumnya di depannya sudah bukan aqua. Kalian tahu lah, teman-teman di sekelilingnya. Saya aja ketika dia tidak tahu ada saya, karena saya ini di samping mobil. Nah, saya lagi duduk di sampingnya mobil, jadi ada mobil karena ini outdoor. Jadi ada mobil, saya di sebelah sini, dia di sebelah sana. Saya ketika dari mobil, saya lihat, karena dari dalam mobil kan lihat luar kan jelas, tapi dari luar lihat dalam kan nggak terlalu jelas. Saya lihat, kok orang ini pernah kenal, tapi rambutnya udah dicat
lebih tua dari saya loh. Jadi saya ngomong ini karena aneh, karena bagi saya ngapain juga udah usia sekian ngecat rambut, di depannya minuman. Saya ketika keluar duduk di sampingnya, saya nunggu orang yang mau ketemu dengan saya. Ngomongnya udah, kita yang dengar ngeri. Dalam waktu 10 tahun, dia izinkan orang yang masuk di lingkungannya, dia izinkan orang yang masuk di hidupnya, orang yang berbeda. Merusak demikian hebat. Hancur rumah tangganya. Bukan lagi hancur pelayanannya, rumah tangganya hancur. Anak-anaknya hancur semua. Firman ini masih berlaku sampai hari ini kepada kita. Hari ini ketika kalian di usia sekian dengar kebenaran firman ini, pegang baik untuk bekal kepada kehidupanmu nanti ke depan. Tidak semua orang bisa kita izinkan masuk dalam hidup kita. Amin. Yang kedua adalah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bagaimana orang itu, dan yang ayat berikutnya, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana seseorang, seringkali saya menghimbau, seringkali saya mengajak, ayo kita sama-sama membaca firman Tuhan. Kita sama-sama membaca minimal 3 pasal dalam hidup ini. Kalau kita di umum ya, dengar ya. Tapi begitu ketika review, ketika saya tanya satu persatu, susah ternyata bagi mereka untuk membaca 3 pasal. Karena apa? Bosen Pak. Karena apa? Sibuk Pak. Karena apa? Lupa. Karena apa enggak? Iya sih, udah mau baca, tapi karena dipanggil begini-begitu, handphone lebih menyita kita, maka enggak baca. Pernah enggak kita pernah merasa bahwa ini hari ini umpama ada pertemuan jadwal meeting dengan bos jam sekian, pernah kita lupa? Kenapa tidak pernah lupa? Kalau yang untuk yang itu, karena penting bagi kita. Kalau kita nggak datang, maka itu mengancam karir kita, mengancam pekerjaan kita, betul ya? Maka itu dalam pikiran kita, besok jam 8 aku harus di kantor, besok jam 8 aku harus di kantor. Tidak boleh telat, karena besok materinya penting. Apa yang harus aku siapkan, kita udah tanam pikiran kita. Bagi kita itu prioritas utama, sampai kita tidak boleh melupakan. Setuju ya? Ada yang besok ulangan maju ke depan ya, kita tes satu-satu yang kuliah. Tegang nggak? Kita akan pas siapkan diri kita, besok nanti ditanya ini mungkin. Kalau enggak ini mungkin ini. Tapi bagi kita, bahkan kita tidur malam pun belum waktunya bangun, kita sudah kebangun sendiri. Pernah nggak ada yang seperti itu? Bagi kita penting. Ini ujian skripsi, lulus nggak lulus ditentukan dari ini. Jangan sampai kita ketiduran, jangan sampai telat. Tapi untuk membaca firman Tuhan 3 pasal, bagi kita nggak penting, jujur aja. Maka itu orang berkata bosan, maka itu orang berkata lupa Pak. Bangun tidur yang kita cari bukan Tuhan dulu, bukan datang di hadiratnya, bukan kita merenungkan firman. HP kita ambil. Jauh lebih penting HP kita daripada Tuhan. Saya tidak munafik, saya juga butuh HP. Pekerjaan saya didukung oleh itu, pengetahuan saya didukung oleh itu, wawasan saya didukung oleh HP. Iya. Tapi ada satu titik, satu area yang tidak boleh digantikan oleh HP. Area di mana saya harus berjumpa, datang kepada Tuhan saya. Nanti setelah itu, jadi nanti kalau beberapa orang biasanya full time pagi ngechat saya, nanti jam 4, jam 3, nanti selesai doa, saya akan balas kok. Tapi ketika saya bangun pertama kali, tidak akan ada apa-apa lagi. Saya tinggal pipis sebentar, langsung saya berlutut dulu. Gak peduli, tidak peduli apapun dalam kehidupan saya. Nanti saya punya satu area, saya punya satu ruang yang tidak bisa diganggu oleh apapun, baik itu keluarga, baik itu apapun. Karena kenapa saya cari di pagi hari? Karena disitulah waktu itu masih tidak terlalu hektik, tidak terlalu banyak hal yang mengganggu. Maka di pagi hari yang mengganggu saya satu, ngantuk, jujur, malas, dingin, enak masih tidur. Itu yang mengganggu saya. Tapi keluarga, istri, anak kan belum. Telepon belum ada pagi, masih ada. Tapi itulah yang harus saya lawan dalam hidup. Kita taruh Tuhan, Tauratnya di prioritas utama. Penting bagi saya ketika itu bahwa ini harus dilakukan. Saya taruh sepenting itu, sepenting sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada ketika saya harus janjian dengan orang jam 9 paginya. Saya harus janjian dengan karyawan, saya harus selesaikan deadline.
sepenting itu, bahkan jauh lebih penting. Ketika itu saya tanamkan dalam pikiran saya, maka sengantuk apapun, semalas apapun, seenak apalagi ketika hujan, masih pernah ya pagi hujan, jam 4, jam 5 hujan, itu paling enak kita tidur. Tapi seenak itulah saya harus paksa diri saya bangun, karena bagi saya penting. Tidak ada lagi yang lebih penting dari itu ketika untuk itu pada saat itu. Maka ketika saya paksa diri saya, mau tidak mau saya sudah ada di lantai, saya sudah berlutut. Selesai itu, baru baca firman, ambil HP baca firman. Karena kalau saya ambil tab terlalu terang lampunya. Karena Cici punya jam lain lagi ketika dia berdoanya. Yang tidak bisa harus sama dengan saya, nggak bisa, karena kesibukan kita kan berbeda. Dia punya waktu sendiri yang nanti dia punya waktu. Nah, ketika dia masih istirahat, jadi saya buka pakai HP, saya baca. Ini yang kadang kita tidak tanamkan dalam diri kita. Kita anggap hal ini sesuatu yang remeh. Nanti nanti siang kan bisa, nanti aja malam kan bisa. Coba cek orang yang selalu ngomong gitu. Malam dibuat gak? Yang ada ngantuk, yang ada capek. Nanti aja itu bahasa nanti akan selalu nanti. Kalau kita bisa tunda nanti aja, maka ketika kita waktunya tiba, kita akan dengan entengnya lagi ngambil keputusan nanti aja. Ketika waktunya sudah tiba, kita berkata nanti besok kan bisa. Selalu itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita tidak pernah memprioritaskan itu sebagai hal yang penting dalam hidup kita. Kita lupa. Firman Tuhan berkata, orang yang suka merenungkan Taurat firman Tuhan, akibatnya terjadi di nomor 3. Saya bagikan tips ketika saya mulai merenungkan firman Tuhan. Merenungkan itu bahasa aslinya Hagah. Hagah itu gitu. Hagah itu merenungkan, itu memperkatakan. 3 pasal tidak setiap hari saya perkatakan semuanya. Saya nggak mungkin ingat. Tapi ketika saya baca, pasti ada satu ayat atau satu kata yang kayak di highlight. Merema dalam hati saya. Paham ya? Satu cerita, kan satu pasal itu satu cerita, nanti disambung cerita lain. Tapi nggak semua mungkin akan saya hafal, akan saya ingat. Saya bukan orang yang sejenius itu atau serohani itu, enggak. Tapi minimal pasti ada satu kalimat atau satu pasal yang menjadi highlight, yang menjadi terang dalam kehidupan saya, menjadi rema lah dalam kehidupan saya. Pernah nggak? Dan kata-kata itulah mulai saya ingat. Contoh. Mazmur 23, Mazmur 2 ayat 10, ayat 10 kalau nggak salah, karena saya tidak ingat. Daud itu berkata begini, mengapa ketika aku memalingkan diriku ke belakang, aku tidak melihat Tuhan, tapi di depanku itu banyak musuh. Dia mempertanyakan di mana Tuhan. Kata-kata itu, Daud ngomong seperti itu tiba-tiba menjadi sesuatu dalam hidup saya. Saya renungkan setiap hari, maka saya mempertanyakan, berarti kalau Daud melihat ke belakang, kadang-kala dia tidak melihat Tuhan. Ini Daud, bukan Teguh, bukan Marco, bukan siapa. Ini Daud, orang yang satu-satunya disebut namanya di Perjanjian Lama dan Baru orang yang berkenan kepada Tuhan. Alkitab memberikan satu gelar kepada Daud adalah the man, orang yang mempunyai hatinya Tuhan. Cuma satu yang disebut, bukan Musa, bukan Abraham, Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan Daud menulis, satu kali waktu dia di hadapannya ada musuh, dia menoleh ke belakang, dia tidak melihat Tuhan. Bagi saya sebuah kenyataan ini, karena ketidakmengertian saya merasa bahwa ini ironi. Orang yang demikian Tuhan saya, orang yang demikian Tuhan hatinya melekat kepada orang ini, tapi di dalam kehidupannya ada masa, ada satu momen bahwa dia pun tidak melihat Tuhan ketika dia mengalami sesuatu. Jadi di dalam kehidupan kita, saya pun harusnya tidak bisa memaksa Tuhan untuk selalu menolong, membuat jalan, memberikan mujizat dalam hidup saya. Ada satu momen, ada satu waktu dalam hidup saya, Tuhan akan izinkan saya melewati. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Seperti Daud meyakini nanti di ayat akhirnya, Tuhan itu baik.
Tuhan itu tetap pegang kendali dalam hidup saya. Tuhan batu penjuruku. Di tengah-tengah dia menjalani kehidupan, ternyata Daud pun merasa pernah ditinggalkan Tuhan. Ayat 33 Mazmur kalau nggak salah. Di tengah-tengah kebingunganku, aku merasa Tuhan telah meninggalkan aku. Berarti Daud pun pernah mengalami hal sedemikian. Tapi tetap di ayat penutupnya selalu Daud berkata, Tuhan itu batu penjuruku, Tuhan itu gunung batuku. Berarti di dalam hidup ini ada masa, ada momen, ada satu bagian dalam hidup ini yang kadang-kala Tuhan izinkan kita lewati. Seakan-akan Tuhan tidak pernah ada. Maka itu menjadi perenungan saya sepanjang hari. Atau mungkin sesuatu yang Mazmur 23 setahun ini, setahun ini kurang lebih, Mazmur 23 itu menjadi satu doa penutup yang wajib di dalam setiap doa saya di pagi hari. Maka saya berkata di pagi hari, di dalam itu saya merenungkan Mazmur 23 ayat demi ayat saya renungkan. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membawa aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Sekali waktu saya memperkatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Dengar baik, saya panggil diri saya ketika saya di kaca. Ketika saya selesai mau mandi, pasti saya perkatakan itu. Takkan kekurangan engkau. Dengar baik, tanamkan dalam hatimu, saya bilang, Tuhan itu gembala. Selalu saya perkatakan, sepanjang hari nanti di mobil saya memperkatakan itu. Bagaimana Daud meyakini bahwa ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Daud itu manusia di perjanjian lama. Setuju? Daud itu bukan manusia di perjanjian baru. Tapi dia kenal Tuhannya, itu dia sebut sebagai Bapa. Bagaikan Bapa bagi anak yatim. Dari mana Daud mempunyai pengenalan bahwa itu adalah Bapa? Sebaik itulah seperti Bapa dan anak Tuhan bagi Daud. Membuat saya kadang susah mengerti. Daud ini orang perjanjian lama yang pada saat itu dia taunya Allah. Allah itu demikian orangnya begini-begini, pribadinya begini. Tapi hanya Daud yang mengenal pribadinya, dia sebut Allah sebagai Bapa. Dia peribahasakan dirinya adalah anak yatim. Seperti Bapa, bagaikan Bapa bagi anak yatim. Pengenalan Daud sedemikian hebat. Maka itulah ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita merema di dalam kehidupan kita, memperkatakannya, memikirkannya dalam-dalam, maka firman itu akan tertanam dalam hati kita. Firman itu akan menjadi buah dalam perbuatan kita. Bukan hanya sekedar kita kenal firman, kita dengar firman, selesai. Tapi kelakuan kita, kehidupan kita, perbuatan kita jauh daripada firman. Karena kita bisa jujurnya satu, tak pernah merenungkan firman Tuhan. Kita hanya sekedar sebagai ilmu pengetahuan firman, sebagai satu sebagai satu ketika khotbah lewat, ya kita tahu dengar firman, kita hafalkan ayatnya, tapi tidak pernah kita renungkan sampai menjadi buah perbuatan dalam hidup ini. Berapa banyak kita pintar kirimkan orang ayat. Seringkali saya dikirimi orang ayat. Seringkali di dalam status WA-nya bahkan kita melihat orang rohani banget. Tapi ketika berjumpa dengan orangnya, ngomongnya udah berbeda. Omongannya kalah orang dunia. Ayo. Yang ketiga artinya adalah Hagar itu merenungkan itu, kita melahirkan. Satu arti yang aneh bagi saya, melahirkan gimana? Jadi gini. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka perenungan itu akan sampai pada satu titik kedalaman. Di satu titik kedalaman, maka akan merubah pola pikir kita. Mulai paham gak? Atau kejauhan? Gini, ketika saya merenungkan Daud itu bagaimana mempunyai pemahaman bahwa Tuhan itu Bapa. Sedangkan dia manusia di perjanjian lama. Daud bukan orang yang sekolah pintar, Daud bukan puitis, Daud bukan seorang penyair, Daud bukan orang yang sekolahnya tinggi, dia gembala. Tapi seluruh mazmur-mazmurnya kalau kita baca demikian dalam artinya, pengenalannya dia kepada Tuhan. Setuju gak di sini? Tidak, bahkan kalau boleh kita katakan tidak ada orang lain lagi yang dapat menulis kedalaman kata-kata yang indah seperti Daud. Asaf itu pemazmur, Asaf itu pemuji,
Oke lah, karena dia punya jiwa mungkin apa ya? Orang yang suka musik itu kan jiwanya puitis, pinter begini. Daud bukan. Daud bukan. Daud itu petarung asli. Daud itu orang takutnya udah putus. Itu Daud. Tapi dia ketika dia menulis Mazmur, dia punya satu kedalaman hingga mengeluarkan kata-kata yang demikian. Bagi saya nggak masuk akal kalau ini ditulis oleh seorang Daud. Kalau Asaf oke lah, dia memang pegangannya atau memang setiap harinya pegangnya kecapi, pegangnya sulit, jiwanya lembut, betul ya. Jadi dia ketika merenungkan segala sesuatu diperenungkan dengan kata-kata yang puitis. Daud bukan. Daud itu petarung, Daud itu prajurit. Daud itu tidak takut menghadapi apapun. Bahkan Daud, Tuhan menyebut, jangan kamu yang bangun rumahku nanti, anakmu, tanganmu sudah penuh darah, katanya Tuhan. Berapa banyak Daud itu di medan pertempuran. Tidak ada yang sanggup mengalahkan dia 40 tahun ketika dia menjadi raja. Tapi ketika dia menulis di satu Mazmur, di dalam satu titik hidupnya dia diam, dia merenungkan hidupnya, kata-kata yang keluarnya indah. Ini yang kita harus bangun dalam diri kita. Kita kenal Tuhan bukan hanya dari kenal pengetahuan kita, masukkan di dalam relung hati kita yang paling dalam, renungkan di dalam hati kita yang paling dalam, sampai merubah pola pikir kita. Sejak hari itu ketika saya merenungkan Mazmur 23 1 tahun yang lalu di tengah-tengah pandemi yang demikian hebat, maka saya punya satu keyakinan baru. Saya tidak akan pernah kekurangan, karena Tuhan yang maha besar menjadi gembala. Tiba-tiba di dalam kehidupan saya punya satu keyakinan, saya punya satu rema keberanian untuk melangkah. Hanya satu pasal, saya baca ulang-ulang, saya terus perkatakan ulang-ulang dalam diri saya. Saya tidak pernah izinkan diri saya ketakutan. Ketika saya ketakutan, kembali ayat itu muncul lagi. Kembali setiap pagi saya perkatakan, dengar baik, Tuhan itu gembala, takkan kekurangan engkau. Dari mana caranya? Nanti Tuhan akan buka jalan dalam hidup. Dari mana Tuhan akan kirim berkat? Tuhan yang akan pimpin hidup. Ketika mulai gentar, kenyataan di depan mata kita berbeda, mulai lagi ayat itu saya baca lagi. Baik ketika saya nyetir mobil, baik ketika saya sendirian, semua saya kembalikan lagi. Sampai ayat itu merema, saya merenungkan dalam-dalam. Daud itu percaya kepada Tuhan, bukan karena ketika dia melihat kebaikan Tuhan. Daud itu melihat, percaya demikian hebatnya dia menulis tentang Tuhan, bukan ketika keadaannya sedang baik-baik. Mazmur 23 ditulis ketika Daud dikudeta oleh Absalom. Mazmur 23 ditulis ketika Daud diusir dari istananya. Mazmur 23 ditulis ketika dia dihina-hina oleh Simei. Tapi dia punya keyakinan, dia punya satu kekuatan bahwa Tuhan itu akan memelihara hidupku. Tuhan itu gembalanya. Harusnya saya berkata kepada diri saya, engkau juga begitu. Ketika pola pikir saya berubah, maka apa yang saya lakukan menjadi berubah. Saya menatap segala sesuatu dengan satu keyakinan, Tuhan itu gembala. Maka aku akan mampu, Tuhan akan berjalan bersama dengan aku. Sekalipun aku tidak melihat Tuhan, tapi saya tahu Tuhan akan pegang tangan. Ini yang kita bangun dalam hidup kita, merenungkan firman Tuhan hingga di dalam perbuatan kita berubah. Kita manusia biasa, pernah takut. Saya mau jujur takut. Tapi bersama dengan Tuhan, ketika mulai pola pikir saya dirubah, hati saya dirubah, saya berjalan bersama keyakinan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, ketika kita mulai belajar merenungkan firman Tuhan, ketika kita mulai belajar suka untuk dengan firman Tuhan, karena dia begitu pentingnya dalam hidup kita, maka ganjarannya adalah orang tersebut itu seperti pohon, bukan sekedar pohon, tapi yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Kata ini ditutup dengan kata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan satu hal nanti diperbuatnya menjadi berhasil. Bukan hanya karena sesuatu yang dia sukai yang diperbuatnya yang berhasil, atau sesuatu yang dia ahli diperbuatnya menjadi berhasil. Apa saja yang diperbuatnya akan menjadi berhasil. Ketika satu kali waktu tagihan PDAM saya melonjak,
yang biasanya itu cuma ratusan ribu tiba-tiba jadi 600 ribu. Ini berarti ada kebocoran. Tapi di mana setiap keran dicek gak ada yang bocor. Setiap pipa-pipa mungkin kalau ada yang di atas atau di tembok pasti kan ada flek air. Tapi ini tidak ada, bersih semua. Terus gak mungkin tukangnya ngomong gak ketemu Pak. Tapi tiap bulan bayar tambah lagi 600, pernah 750. Saya bilang ini gak benar, pasti ada yang bocor. Tapi dicari dimanapun gak ketemu. Satu kali waktu saya panggil tukang, saya ganti lagi tukangnya, Tukang yang terakhir Pak tua, orang PDAM. Ketika dia cek rumah saya semua gak ketemu. Ketika dia mau keluar, dia ngomong, Pak bocornya di sini, di taman. Di dalam sini ini pasti bocor. Saya bilang mana tahu, wong ini tidak ada keran di taman itu dulu ada keran tapi sudah dibuntu. Makanya saya ngotot, nggak mungkin Pak, karena ini kerannya sudah mati. Saya bilang, dia ngotot, ini Pak bocornya di sini. Loh, saya tanya, kenapa kok bisa tahu ini Bapak di sini dibongkar semua nanti tidak karu-karuan loh Pak. Kalau memang ada bekasnya atau ada airnya, Pak cek perhatikan baik. Dari situ saya baru perhatikan baik. Ternyata tanaman itu di taman itu separuh itu subur, yang separuh enggak mati juga sih, enggak sampai mati yang satunya, tapi memang lain berbeda. Yang satu itu jadi bagus, yang satu ini ya sudah hidup tapi enggak sampai bagus. Pasti bocornya di sini. Saya bilang yakin kan Pak, karena kalau bongkar ini nanti kan tapi saya sudah enggak kuat, tiap bulan bayar terus ini tidak, ya cobalah. Nek memang enggak ketemu ya sudah, bongkar. Dan benar. Yang kena bocoran itu jadi subur. Yang enggak kena bocoran sekedar hidup, bagus banget ya enggak, tapi mati juga enggak. Jadi setiap hari, setiap saat dia dialiri oleh aliran air. Orang yang merenungkan firman Tuhan, Alkitab mencatat ia seperti pohon. Bukan seperti pohon yang ditanam sekedar ditanam, tapi yang ditanam di tepi aliran air. Dengan kata lain, pohon ini dijamin tidak akan pernah kekurangan air. Setuju ya? Pohon yang tidak akan pernah layu daunnya dan berbuah pada musimnya. Ketika kita belajar merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan itu ibaratkan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Berbuah itu ketika Yesus, saya mencatat Alkitab, saya baca di Alkitab, Yesus itu marah 2 kali. Tapi tolong dikoreksi kalau saya salah. Di YouTube ini, wah keren-keren Alkitabnya. Saya mencatat 2 kali Yesus marah. Ya, nanti kalau salah saya tolong dikoreksi. Pertama, ketika Yesus datang di Bait Suci, jangan melihat itu dipakai jualan, dia ngamuk, dia bongkar balikan. Lukas 12 ya. Lukas 12. Ya kalau nggak salah ya. Nah itu satu. Yang kedua, ketika Yesus sedang berjalan dan dia lapar, dia cari makanan, dia cari di pohon ara. Dia dapati pohon itu tidak berbuah. Di situ dia berkata, sampai selama-lamanya kau tidak akan berbuah lagi. Untuk membuat Tuhan menjadi demikian kecewa adalah ketika dia mendapati sebuah pohon ara tidak berbuah, sedangkan Alkitab mencatat itu adalah musim pohon ara berbuah. Dalam hidup ini Tuhan itu nuntut musim. Di dalam setiap musim hidupmu dia nuntut buah. Kita kemarin belajar musim, yang Yud enggak ya. Di dalam hidup ini ada 28 musim. Amsal 3 ayat 10 kalau salah. Nah, 28 musim itu Tuhan tuntut di setiap musimnya harus ada buahnya. Sekalipun di setiap musim itu kalau kita baca, musimnya ada yang tidak enak. Ada waktu memanen, ada waktu menanam, ada waktu melahirkan, ada waktu kehilangan, kematian. Di setiap musim yang tidak enak yang mungkin kita berkata di kematian, Tuhan nuntut musim, Tuhan nuntut buah. Buahnya apa? Tuhan mau ada nilai di situ, ada pengalaman di situ yang ada tuh kita bisa pelajari. Nah di dalam hal ini buah itu artinya pere bahasa aslinya. Pere itu artinya begini. Yang pertama pere itu artinya dampak. Jadi ketika kita itu terbiasa merenungkan firman Tuhan, ketika kita itu hidup kita terbiasa dipimpin firman Tuhan hingga merubah pola pikir kita hingga menjadi kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan,
Yang Tuhan mau dampaknya apa? Jadi ketika kita di dalam kehidupan kita yang sudah merenungkan firman Tuhan hingga sampai di dalam melahirkan tindakan, maka dimanapun kita berinteraksi, dimanapun kita berjumpa dengan orang lain, dimanapun kita Tuhan tempatkan, bahkan di dunia sekuler pun, maka Tuhan nunggu dampaknya apa? Apakah kita berjumpa dengan orang lain, orang itu tersandung dengan tingkah kita? Ataukah kita menjadi batu sentuhan bagi mereka, di mana setiap orang yang Tuhan izinkan berinteraksi dengan kita, hidupnya tiba-tiba dibangun. Hidupnya tiba-tiba yang sudah mulai ogah-ogahan, suam-suam kuku, ketika berjumpa dengan kita, mereka seperti dibakar kembali apinya. Cinta Tuhan kembali mula-mula. Atau orang yang sudah tengah mau putus hidupnya. Mau putus hidupnya itu kadang begini, dia hidup kok Pak, dia masih baik-baik saja. Tapi ketika kita ngobrol, orang ini jiwanya sudah mau putus. Jiwanya mau putus ini, orang ini sudah tidak punya pengharapan, tapi hidup. Jadi seperti zombie, seperti luarnya hidup, dalamnya udah tidak ada. Rohnya, jiwanya udah padam. Nah, orang yang begini ketika berjumpa dengan kita, harusnya mereka tuh merasakan merasakan kasih Tuhan, merasakan kuasa Tuhan mengalir dalam setiap hidup kita. Saya baca di Filipi 4:13, Filipi 4:13. Nanti untuk minggu tanggal 3, bahwa gini, hidup ini harus segala sesuatu dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Dapat kita tanggung bersama Tuhan itu tidak tiba-tiba kita menjadi kuat Superman, enggak. Ternyata ada proses, ada tahapan untuk kita menjadi sampai untuk ayat itu boleh digenapi dalam hidup kita. Sedikit preview untuk nanti minggu depan. Salah satunya adalah ketika kita itu tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kuasa Tuhan itu bekerja. Kuasa Tuhan tidak serta-merta bisa bekerja sebelum kita mengaktifkan roh di dalam hidup kita. Orang datang kepada saya menanya, Pak, orang didoakan, kenapa hidupnya tidak berubah? Padahal ketika didoakan berubah, didoakan nangis-nangis. Tapi kadang istrinya datang, ternyata Pak, berubahnya cuma 1 bulan, ada yang 2 bulan, tapi kembali lagi begitu. Emang gak manjur didoakan? Saya kaget. Loh, emang kalau didoakan terus apa ekspektasimu? Dia itu tiba-tiba jadi berubah Pak, harusnya Pak. Nah kan berubah. Nah tapi cuma 1 bulan, 2 bulan, berarti gak manjur. Loh, emang kita dukun? Ketika didoakan, itu hanya starter, hanya sekedar memperkenalkan bahwa ini loh ada Tuhan dalam hidupmu, ini ada Roh Kudus dalam hidupmu, maka Roh Kudus sedang menjamah dia berubah. Tapi untuk terjadi terus-menerus, maka merenungkan firman Tuhan itu jawabannya. Tidak akan pernah bisa orang merubah hidupnya kalau tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, harusnya kita itu menstarter kehidupan orang. Ketika kita berjumpa dengan orang, bersentuhan dengan orang, kita menstarter hidupnya, maka orang tersebut kembali kepada Tuhan. Orang tersebut kembali dibakar kepada Tuhan. Ini yang sedang kita buat ketika kita mission trip. Dimanapun kita mission trip, maka kita membawa api kegerakan yang baru bagi mereka. Karena satu titik orang boleh lemah. Di dalam satu keadaan yang tidak berubah terus-menerus, orang boleh down. Tapi ketika kita datang, kita membawa api yang baru. Seharusnya hidup kita berdampak seperti itu. Tuhan nuntut buahnya dalam hidup kita. Kedua, arti pere adalah kita itu membawa seketurunan di dalam hidup kita. Kita memuridkan orang lain di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita yang diubahkan, tapi hidup kita memuridkan orang lain. Ini yang sedang Tuhan tuntut dalam hidupmu. Seringkali ketika kita itu bergereja, ketika kita itu kenal firman Tuhan, hidup kita hanya berlaku untuk diri kita. Yang penting saya kenal firman Tuhan, yang penting saya ke gereja, cukup. Yang penting saya tidak melakukan yang jahat, tidak cukup. Tuhan sedang nuntut buahnya dalam hidupmu. Buah mana? Berapa lama kita kenal Tuhan? Berapa lama kita muridkan orang lain? Berapa lama kita menstarter orang lain untuk kembali kepada Tuhan? Ini ingat baik. Satu ada cerita kisah Tuhan memperumpamakan kebun. Tuhan cari kebun anggur, tiba-tiba Tuhan ngomong, buah ini, pohon yang ini udah bertahun-tahun tidak berubah, tidak berbuah, tebang aja.
Penjaganya ngomong, jangan Tuhan, saya rawat lagi 1 tahun, siapa tahu nanti dia berbuah. Kalau enggak apa-apa ditebak. Saat ini kita tidak sadar, mungkin di surga Tuhan sudah nunggu. Yang ini, anakku ini bertahun-tahun melayani aku, tapi buahnya tidak ada. Di dalam kehidupannya sekuler dia tidak pernah menghasilkan buah. Mungkin malaikat sedang berkata, sabar, mungkin tahun depan dia akan berbuah. Ayo, hidup ini bukan bicara tentang kita sendiri. Hidup ini bicara tentang bagaimana hidup kita itu menginspirasi orang. Hidup kita itu menjadi teladan bagi orang lain. Hidup kita itu menjadi satu patron, satu pola bagi orang lain, hingga orang lain dibawa kepada Tuhan melalui hidup kita. Bukan hanya sekedar dari perkataan, tapi dari tingkah laku kita. Orang yang merenungkan firman Tuhan tidak akan layu daunnya. Layu itu Nabel. Nabel itu orang yang layu daunnya begini loh. Orang yang artinya orang yang terbiasa bertindak bodoh. Nabel itu artinya orang yang menjalani kehidupannya dengan tidak terhormat. Nabel itu artinya orang yang hidupnya selalu terhina. Nabel itu orang yang hidupnya itu gampang untuk jatuh, gampang untuk terperosok. Hari ini kita cek baik dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita duduk. Hari ini ubah perilaku kita merenungkan firman Tuhan, agar kita itu hidup kita berdampak, hidup kita berbuah, hidup kita itu melahirkan murid-murid baru. Agar kita hidup tidak seperti Nabel yang selalu hidupnya jatuh, gampang untuk dibohongi orang, gampang untuk diperosokkan orang, gampang menjadi terhina, hidup yang selalu tidak terhormat, hidup yang selalu bertindak bodoh. Ambil pilihan dalam hidup kita masing-masing. Mau tidak kita merenungkan firman Tuhan? Karena firman itulah satu-satunya yang akan merubah kita. Firman itulah yang akan membawa keberhasilan dalam hidup kita. Dalam nama Yesus kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan, Firman-Mu sudah mengajar setiap kami dan anak-anak muda di tempat ini untuk bagaimana hidup kami ini didapati berbuah dan tidak layu. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan tunggu buah dalam hidup kami dan Tuhan tidak dapati. Tapi kiranya siang hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan kami, dan kami merenungkan firman itu siang dan malam. Karena itulah yang akan merubah hidup kami, agar hidup kami menjadi terhormat. Hidup kami tidak menjadi orang yang gampang untuk dijatuhkan orang lain. Hidup kami adalah menjadi orang yang berbuah. Bahkan ketika orang lain bersentuhan dalam hidup kami, berinteraksi dengan hidup kami, mereka diubahkan. Kasih Tuhan mengalir melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah setiap anak-anak muda di tempat ini. Siapapun mereka, jangan ada yang terkecuali. Di tengah-tengah kehidupan mereka saat ini Tuhan, mereka akan menghadapi satu kehidupan nanti di masa depan mereka, di mana mereka diharuskan memilih setiap keputusan demi keputusan dalam hidupnya. Biarlah firman ini menjadi pegangan di dalam kehidupan mereka, agar di sepanjang hidupnya mereka didapati seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang mereka perbuat, maka akan menjadi berhasil. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Sesama kita satu hati, kita kembali berdoa. Bapak kami ucap syukur Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, jalan orang